Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala min biladina al-Indonesi kasamsil mudiati allati yasilu khairuha lil jami' laila wa nahar. Wa man yankaru fadlu Indonesi la yarannun bislal hafafis. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, para pemirsa penonton channel DMI Dewan Masjid Indonesia di mana saja berada, mudah-mudahan kesempatan ini kita diberikan keberkahan, mudah-mudahan kesempatan ini hidup kita senantiasa dalam gulungan ridha Allah, senantiasa dalam gulungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan para orang-orang yang dirindukan oleh surga dan orang-orang yang diberi ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang dirindukan oleh surga yang diberikan keridhaannya Allah kepada orang tersebut adalah orang yang membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, afdalu a'mali ummati qiraatul Qur'ani nazaron. Sebaik-baik amalan umatku membaca Al-Quran dengan melihat. Kelebihan kita membaca dan melihat Al-Quran adalah pertama, dijauhkan dari penyakit lupa. Kan kita, kelemahan kita di dalam semua lini kehidupan kita, di semua kehidupan kita cepat lupa. Kalau ingin hafalan kita kuat, jangan jauhkan diri kita dari membaca Al-Quran. Apalagi berhubungan dengan momen ini, pada kesempatan ini atau pada bulan ini, bulan Ramadan, banyak kita isi dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu menenangkan kita, menghilangkan kegalauan kita. Membaca Al-Quran adalah menjadi obat pelipur lara buat jiwa kita dan diri kita. Membaca Al-Quran adalah memudahkan segala urusan kita. Rasulullah SAW juga bersabda, man saglahul Quran an zikri wa mas'alati a'taituhu ma'utis sahilin. Barang siapa yang menyibukkan diri daripada meminta kepadaku, saya akan memberikan sesuatu yang lebih mulia daripada orang yang minta. Abdalu ma'u'ti as-sa'ilin. Man saglahul Al-Quran an mas'alati an zikri an mas'alati abdalu ma'u'ti as-sa'ilin. Sebaik-baik ada orang yang menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran, maka daripada meminta kepadaku, maka lebih abdal daripada meminta kepadaku. Dan saya akan berikan bahasa Indonesia Rasulullah SAW lebih baik atau lebih mulia daripada orang yang minta kepadaku. Ayuhal hadirun wal hadirat, para pemirsa penonton channel Ruwaq Az-Zahar yang kami hormati, mudah-mudahan pada kesempatan ini kita diberikan keberkahan di dalam hidup kita, diberikan kemuliaan di dalam hidup kita, karena kemuliaan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan Ramadan ini, orang-orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Ad-du'a'u imaduddin. Doa itu adalah tiang agama. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah pedangnya atau senjatanya atau azimatnya atau gegamannya atau bebadongnya orang-orang Islam, orang-orang mukmin. Ad-du'a'u nurus samawati wal ard. Doa itu adalah cahaya langit dan bumi. Maka pada kesempatan ini kita dianjurkan untuk berdoa. Apalagi setelah maghrib, setelah kita berbuka puasa, sangat mustajab doa kita. Apa bahasan dari Rasulullah SAW? Salasatun la turaddu da'watuhum. 3 perkara yang tidak ditolak doanya. Al-imamul adil. Yang pertama, pemimpin yang adil. As-sani as-saimu hina yuftiru. Yang kedua adalah orang yang berpuasa ketika berbuka puasa. Kalau kita berdoa waktu kita berbuka puasa, maka mustajab doa kita, mudah dikabulkan doa kita. Yang ketiga, dakwatul mazlum, doanya orang dizalimi. Kenapa yang pertama itu mustajab doanya? Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil, karena kalau sekali dia melakukan adil sama dengan ibadah 60 tahun. Begitu juga kalau sebaliknya, kalau dia tidak adil, dosanya sama seperti mengerjakan dosa selama 60 tahun. Dan orang-orang yang mustajab doanya tadi orang yang berbuka puasa lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang paling mustajab adalah waktu berbuka puasa
karena waktu berbuka puasa itu dibebaskan 600.000 ahli neraka menuju surga. Kalau bulan Sa'ban dibebaskan setengah ahli neraka menuju surga. Kalau pada setiap bulan Ramadan, setiap malam Ramadan dibebaskan 600.000 ahli neraka menuju surga. Ayyuhal hadirun wal hadirat, lalu yang ketiga yang dirindukan oleh surga atau yang diberikan ridho Allah Subhanahu wa taala, orang yang menghidupkan malam ke-21 sampai ke-29 dengan dia tinggal di masjid, dengan beriktikaf di masjid. Barang siapa yang beriktikaf di masjid, maka Allah mencintainya. Man alifal masjid alifahullahu. Barang siapa yang mencintai masjid, barang siapa yang senang terhadap masjid, barang siapa yang bergembira terhadap masjid, barang siapa yang jatuh cinta terhadap masjid, maka Allah akan mencintainya. Dan orang yang tinggal, orang yang mu'allaq, hatinya selalu condong kepada masjid dan tinggal di masjid beriktikaf dari tanggal 21 sampai tanggal 29, maka pahalanya sama dengan 2 kali haji, 2 kali umrah. Dan orang yang tinggal di masjid adalah pahalanya sama seperti bayi yang baru lahir. Orang yang tinggal di masjid akan diberikan keberkahan di dalam hidupnya. Lalu yang keempat, orang-orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga dan Allah memberikan ridho adalah berpuasa. Puasa bahasa Arabnya syam atau syahrul Ramadan. Apa yang dimaksud dengan Ramadan? Siddatul har, bulan sangat panas. Atau nama lain dari siddatul har Ramadan adalah diambil dari Ramda. Mana Ramda? Yahrikuz zunub. Bulan yahrikuz zunub, bulan pembakaran dosa. Malam awal-awal 10 Ramadan bulan rahmat, pertengahannya adalah pengguguran dosa, penghapusan dosa. Maka bulan Ramadan pertengahannya adalah dihapuskan dosa kita, dan di akhir adalah itkun minan nar, dibebaskan semua 600.000 ahli neraka menuju surga. Maka bulan puasa itu adalah bulan pengguguran dosa, maka harus kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, orang-orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memberi berbuka atau orang yang bersedekah pada bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Karena afdhalus sadaqah fi sahri Ramadan. Paling tinggi derajat sedekah, paling mulia derajat sedekah, paling bagus sedekah itu adalah sedekah pada bulan Ramadan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, tebarkan perdamaian, tebarkan salam. Wa tut'imut ta'am, dan berikan makan kepada orang lain, terutama berbuka puasa." Kalau kita memberi orang berbuka puasa, kelebihan pertama adalah dibebaskan kita dari siksaan api neraka dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kalau kita memberi orang berbuka puasa sama seperti orang yang berpuasa. Misalnya ibu-ibu yang haid atau berhalangan berpuasa, lalu memasak untuk suaminya, memasak untuk keluarganya, pahala yang memasak ini sama seperti orang yang berpuasa. Dan kelebihan selanjutnya orang memberikan berbuka atau bersedekah pada bulan Ramadan adalah disalamkan oleh malaikat yang menemukan Lailatul Qadar. Kita disalamkan tangan kita, dan Allah akan menyuruh malaikat bertasbih kepada orang yang bersedekah atau orang berbuka pada bulan Ramadan. Jadi setiap makanan yang dimakan oleh orang berpuasa itu malaikat bertasbih kepadanya. Dan tulang belulang orang yang berpuasa itu bertasbih mendoakan orang-orang yang memberikan berbuka puasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita implementasikan dan bisa kita manifestasikan di dalam semua lini kehidupan kita. Mari kita isi bulan Ramadan ini dengan menghidupkan malam-malam ini, karena dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar, yaitu dari tanggal 21 sampai tanggal 29. Taharru Lailatul Qadar fil witri fil asril awakhir min Ramadan. Carilah atau petalah Lailatul Qadar itu pada malam ganjil, yaitu pada bulan 10 terakhir dari bulan Ramadan. Iltamisu, atau in kana multamisan iltamisha fil asril awakhir min Ramadan. Jadi kalau mencari
bulan Ramadan, mencari Lailatul Qadar, peganglah pada tanggal 10 terakhir dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menghidupkan bulan Ramadan. Karena barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan akan dijauhkan dari api neraka kalau berpuasanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih pada bulan Ramadan sama dengan 1000 tasbih pada di luar bulan Ramadan. Membaca Al-Quran atau berzikir 1 kali di bulan Ramadan sama dengan 1000 kali berzikir di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Sekian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.